setengah 8, tanggal 28 Januari, hari Senin, tahun 74, saya bertatap muka pertama kali dengan Pak Harto sebagai presiden. Karena saya kenal Pak Harto waktu saya umur 14. Saya kenal Pak Harto waktu, bukan 13, waktu ayah saya meninggal, di mana ibu saya sumpah. Itu ada banyak orang yang sholat itu. Salah satu orang di antaranya ada anak muda umur 28 tahun. Letnan Kolonel Soeharto. Waktu itu tidak ada yang tahu bahwa dia jadi presiden. Apalagi saya yang tidak terpikir. Tidak ada keinginan ke arah situ. Tapi dia di situ. Jadi saya sudah kenal dia. Tapi lama tidak bertemu. Dia bilang, dia berdiri, selamat datang. Terus dia cerita saya apa saya harus laksanakan. Dari situ mulai saya merencanakan berdirinya industri strategis sekarang. Saya mulai dengan 20 orang. Kantornya di belakang itu toko Sarina itu. Ya kan? Dibuat oleh Bung Karno, satu-satunya ya mall waktu itu. Wah, kebanggaan kita Sarina. Di belakang itu ada rumah sewa, 20 orang. Saya masih di Jerman, tapi di sini orang yang saya mondar-mandir, saya mimpin. Membuat industri strategis. Sekarang, dengan susah payah, dari 20 orang, waktu saya jadi wakil presiden, Maret tahun 98. Jadi itu 24 tahun kemudian saya jadi wakil presiden. Saya harus letakkan semua jabatan termasuk memimpin industri strategis. Industri strategis yang saya letakkan itu memberi pekerjaan kepada 48.000 karyawan dan membuat produk-produk dari pesawat terbang, dari apa saja, sampai senjata, sampai semua turnover tiap tahun sekitar 10 billion US dollar. Itu kenyataan. Itu bukan fantasi. Kenyataan. Dan pesawat terbang rekayasa kita sendiri, N250, sudah terbang di udara. Saya perlihatkan di Le Bourget. Saya perkenalkan N2130. Dan bukan itu saja. Di Amerika saya sudah mendirikan perusahaan namanya AMRI, American Regional Aircraft Industry, di Alabama, mobil. Diberikan, saya dirikan untuk assembly line N250. Saya telah mendirikan di mana? Saya mendirikan di Stuttgart untuk Eropa dan Afrika dan Timur Tengah. N250, nanti N2130. Saya pertama kalinya ialah pesawat terbang sampai detik ini yang fly-by-wire turboprop dengan bypass ratio di atas 40. Yang paling cepat. Sudah 80% saya persiapkan itu lebih dari 10 tahun. Dan 8 sudah terbang waktu itu kan. Sudah terbang. Tahun 95 terbang. Terus tahun 98. Hei. Proses mau caranya hebat. Tidak boleh dibantu lagi. Loh, kenapa bantu? Itu milik 100% negara. Saya membuat saya profesi, saya transparan, tidak ada kesalahan, tidak ada utang. Terus itu saya harus selesaikan, tidak boleh. Itu saya bilang sama Pak Harto, kalau tidak boleh, saya kredibel, saya bisa cari kredit, laporkan. Kata tidak boleh ambil kredit, karena utangnya banyak. Utang bukan saya kok, negara pun bukan. Tahu sendiri, BIB itu berapa banyak? 600 triliun. Tidak transparan. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya, tidak boleh. Dia tinggal tunggu aja. Jadi semua saya freeze di Alabama, di Eropa saya freeze. Ini pelan. Padahal udah 80% dari certification sudah dikantung. Udah test flightnya berapa? Lebih dari 900 jam.
1 jam itu bukan 1 jam, bisa 5 jam. 1 jam terbang itu namanya 1 take off, keliling-keliling, mulai tes, baru landing. Itu namanya 1 jam. 1 flight hours. Tidak identical dari 1 watch hour. Jadi udah lebih dari 800 jam terbang itu. Dalam keadaan gitu saya seperti gila tuh. Bukan begitu saja. Industri strategis setelah saya tidak lagi dibubarkan. Itu berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Mandiri Direktur Utama. Jadilah orang yang bukan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Ini kita, yang penciptanya itu industri dibubarkan. Industri Dirgantara yang 16.000 karena tidak diberikan dana dan tidak boleh mengambil pinjaman. Dan riset yang dilaksanakan di Puspitek karena tidak ada order, tidak ada apa-apa, bubar. Apa diobral, dijual sama siapa saja. Dan anak-anak kita silahkan cari pekerjaan di tempat manapun. Itu namanya edan. Tapi saya tidak bisa berdiri dan memanasin semua. Karena nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi, revolusi. Karena itu saya harus mengalah. Kalau itu adalah biaya yang kita harus bayar untuk mendapatkan kebebasan, by all means do it. Dan kita akan kembali bangkit lagi. Dan siapa lebih dahsyat? Siapa? Anda ini semua. Yang saya harapkan, bangkitlah. Karena yang Anda, baik di pemerintahan maupun di DPR, maupun di swasta, semua tidak mengenai SARA. Pokoknya Anda ciptakan lapangan kerja. Menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi saudara-saudara, saudara tahu, kalau bayi lahir, orang bersyukur. Dia lahir. Bayi dibesarkan. Dia jadi mandiri. Memberikan nilai tambah pribadi. Dan nilai tambah teknologinya. Kita bersyukur. Tapi kalau dia sampai waktunya, dia fading out, meninggalkan kita semua itu, kita memanjatkan doa untuk mendampinginya. Tapi kalau si bayi yang sedang bekerja, yang sedang berkembang, tiba-tiba ditikam, dibunuh orang lain, Anda tangkap yang membunuhnya. Karena itu ada sesuatu yang kriminal. Begitu toh? Kalau bayi yang sakit, Anda terus bantu masuk rumah sakit supaya dia sehat kembali. Anak yang sakit, manusia yang sakit, diperbaiki, masuk rumah sakit, dibantu supaya dia sehat kembali. Begitu kan? Kalau perusahaan didirikan, bersyukurlah kita. Perusahaan berkembang, bersyukur. Perusahaan jadi besar, bersyukur. Perusahaan sakit, kita bantu cash flow-nya. Kita bantu dia kembali. Kalau perusahaan karena keadaan apa saja tiba-tiba menghilang, kita sedih. Kita bersyukur kepada penerusnya yang mau membuatnya itu. Begitu kan? Perusahaan perilakunya seperti manusia. Begitu kan? Kalau perusahaan dibangkrutkan, kriminal. Industri strategis dibangkrutkan, kriminal. Dengan susah payah, dengan kasih sayang, konsentrasi, berapa puluh ribu jam yang sebenarnya saya harus berikan sebagai seorang suami dan ayah kepada anak dan keluarga saya. Enggak. Dan begitu juga kawan-kawan yang lain. Tidak kita laksanakan itu. Itu hilang lenyapkan. Itu kriminal bang. Saudara, saya tidak mau mengeluh. Saya bukan orang yang mengeluh. Dan Anda jangan mengeluh. Anda tidak beda dengan Pak Habibie. Anda cucu dan anak dari kawan-kawan saya mungkin. Atau mungkin kawan yang tidak kenal, tapi kenal nama. Apa saja, tapi kita satu tanah air. Kita adalah bangsa pejuang di tahan banting. Saya, mungkin Anda bilang, Habibie exaggerate. No. Seperti dia bilang, wah Habibie terlalu cepat itu cara berpikirnya. You are too early. Maksudnya apa? Dengan kapal terbang Anda itu terlalu jauh. Belum sampai waktunya Anda buat. Tidak benar, I'm on schedule. Kalau tidak ada yang menghalangi saya, persis tahun 2000-an, saya punya pesawat terbang semua di dunia punya saya.
On schedule. Dan itu tidak bisa diciptakan dengan suatu keputusan presiden. Dengan tidak bisa diciptakan dengan undang-undang atau ketetapan MPR. Dengan memberikan legitimasi sama tiap orang. No way. Membutuhkan waktu. Tidak bisa Anda tiba-tiba mulai membangun pada tingkat 16. Dari 1/16 Anda hiraukan. It's impossible. Jadi salah itu. Yang mengatakan Nabi terlalu cepat. Tidak. Saya on schedule kok. Kalau lihat, saya buktikan. Kamu buka aja matanya. Semua pesawat terbang yang terbang di bumi Indonesia. Pertumbuhan dari passengers. Tiap tahun ini 20%. Bukan main banyak. Pesawat terbang itu semua tipe N250. Dan N2130. Semua yang saya kembangkan sudah bayar. Disedot dibuat orang lain. Ya, yang benar aja dong. Mau apa kita? Nah, tadi udah mau jadi unggul membuat pesawat terbang teknologi canggih. Dihancurin. Yang hebatnya lagi kita rame-rame ikut menghancurin. Edan benar. Benar. Itu sampai sekarang saya tidak bisa terima itu. Bukan saya kok. Banyak kawan-kawan saya di Eropa dan di Amerika dia bilang, Habib kok bisa begitu? Itu tahun namanya Jack Welch. Jack Welch itu kawan saya. Sudah 40 tahun lebih. Sampai sekarang masih. Saya kenal banget. Dia kalau waktu dia lagi ngetop, kalau dia datang kemari, dia nggak di hotel, tapi dia nginep di rumah saya. Itu Jack dengan saya sampai hari ini berhubungan. Dia termasuk orang kawan-kawan yang memprotes apa yang terjadi oleh IMF, oleh kita. Dia tulis loh surat. Waktu Pak Harto lengser, kita dalam ambang pintu revolusi. Saya bayar dengan dibubarkannya industri strategis. Tapi bagaimana perasaan saya? Anda bisa bayangkan. Yang saya sedih adalah waktu itu dibekukan. Saya masih bilang sama Gus Dur, hei jangan korek-korek ini. Karena nanti kalau kita lewat, saya akan kembalikan. Jangan mati. Seperti oke lah. Gus Dur tepati janjinya. Tapi setelah itu dibubarkan. Dibuat peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan nasional. Produksi dalam negeri tidak dilindungi. Dihilangkan. Bukan itu saja. Biaya yang pernah dikeluarkan oleh industri strategis untuk mendidik anak bangsa menjadi pintar. Dianggap kredit harus bayar kembali dengan bunganya. Ditaruh di semua sistematis mau dihancurkan. Bagaimana? Saya hampir berontak. Untung. Saya bilang untung ada Tuhan. Benar itu. Saya larinya ke sholat. Saya tahajud. Untung ada Tuhan. Kalau tidak mungkin saya sudah tidak tahu gimana. Jadi saudara-saudara. Tapi ini bukan dulu. Kita catat. Tapi jangan catatan itu menjadi penghalang dari suatu masa depan yang besar. Udah lewat-lewat. Tapi don't let it happen again. Jadi saudara-saudara. Selanjutnya. Saya harus stop sebentar. Nanti saya bisa ledak.